Mas, hanya dengan Pak Kapolres atau teman-teman TV Cilacap yang itu masalah kali ini kami mengabarkan kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama dengan semangat bangga bangun desa. Dengan tema Kita Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa, acara dilaksanakan di Pendopo Ranggasena, Kecamatan Sidareja. Acara dihadiri Wakil Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman beserta jajarannya, pejabat dari Dinas Kesbangpol Kabupaten Cilacap, Kapolsek Sidareja AKBP Suwarno bersama anggota, dan Ramil 11 Sidareja Kapten Infantri Agus Wantoro, Forkopimda dan Nugroho Slamet Budi Santosa SSTP, MSI, Camat Kecamatan Sidareja, Ketua Organisasi Agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Kecamatan Sidareja. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman menyampaikan, kalau waktu itu terdahulu kita masih memegang egoisme keagamaan, kesukuan, kedaerahan dan kelompok, kemudian merasa agamanya paling benar, sukunya paling benar, maka kita tidak akan merdeka. Politik dividen impera akan terus berkembang dan kita akan terus berjajah, kata Wabub. Karena itu ia mengajak agar seluruh warga Cilacap semakin meningkatkan sikap menghormati dan toleransi antar umat beragama agar kerukunan di tengah masyarakat yang beragam dapat terwujud dan terjaga. Mendekati tahun politik, Wabub juga mengingatkan agar masyarakat nantinya tidak terlalu berlebihan dalam berpendapat mengenai pilihannya. Beliau mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam menyampaikan pendapatnya, baik dalam perbincangan langsung maupun dalam media sosial. Dalam membagikan informasi pun, Wabub meminta agar warga Cilacap lebih selektif, sehingga berita hoax tidak tersebar luas di masyarakat. Jangan sampai nanti akhirnya ada permusuhan dan perpecahan setelah tahun politik. Dan kembali saya ingatkan, jangan sharing sebelum disaring. Setiap informasi yang didapat harus benar-benar kita saring, tanyakan dulu kebenarannya kepada ahlinya. Baru setelah itu kita bagikan kepada teman atau di grup WA kita dan media sosial lainnya, ucapnya. Berikut liputan Trisno dan Komari jurnalis tabloid Goreng 45 dari Pendopo Ranggasena, Kecamatan Sidareja, Division TV Cilacap mengabarkan. Selamat menyaksikan. Yang terhormat Wakil Bupati Cilacap beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati Forkopimda Sidareja, Ketua Organisasi Agama Kecamatan Sidareja, tokoh agama dan tokoh pemuda di wilayah Kecamatan Sidareja, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Di pagi hari ini, saya memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Kamis 13 Oktober 2022, bertempat di Pendopo Ranggasena, Kecamatan Sidareja, acara peningkatan toleransi dan kerukunan hidup beragama dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan seraya memanjatkan doa. Doa bersama dipimpin oleh Bapak Abdul Holik SAG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, ya Alim, dengan mengagungkan asmamu, kami hadapkan wajah dan hati kami ke hadiratmu dengan terus ikhlas dan tawadu. Kami tanamkan dari kami kesadaran dan kesyukuran agar kami mampu menjalankan tugas, amanat, dan kewajiban. Ya Allah, ya Rahman, pada pagi hari ini kami tertuju di hadapan berdoa dalam acara peningkatan toleransi kerukunan hidup umat beragama sebagai rasa syukur atas berkah nikmat. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan selamat datang Camat Sidarja kepada Bapak Nugroho Slamet Budi Santosa SSTP MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Bupati Cilacap beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati Forkopimcam Sidarja, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Amin Al-Hidayah, para ulama, pimpinan organisasi Islam, para pendeta, romo, pimpinan himpunan penghayat kepercayaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita bermunajat, memanjatkan puji syukur kehadirat-Nya atas karunia dan hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di Pendopo Ranggasena dalam acara peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, kami atas nama pemerintah Kecamatan Sidarja mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh kepada Bapak Wakil Bupati beserta rombongan dari Cilacap. Sebuah kehormatan tersendiri bagi kami, Bapak Wakil Bupati dan rombongan berkenan menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan masih dapat menghadiri acara ini. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, kegiatan toleransi antar umat beragama di Kecamatan Sidarja ini sudah terjalin dengan baik. Hal ini terbukti tidak pernah ada kejadian yang mengarah pada intoleransi antar umat beragama. Bahkan dalam kegiatan doa kebangsaan yang dilaksanakan di alun-alun Sidarja tidak hanya dihadiri oleh para ulama, namun dihadiri pula oleh saudara kita dari kaum Kristiani. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa toleransi antar umat beragama di Kecamatan Sidarja terjalin dengan baik. Hadirin yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan data jumlah penduduk di Kecamatan Sidarja berdasarkan penganut agama sebagai berikut. 97,12% menganut
agama Islam. 1,95% menganut agama Kristen. 0,76% menganut agama Katolik. 0,01 menganut Buddha, dan 0,16 menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, kami berharap lebih terjalin hubungan yang harmonis, tercipta toleransi kerukunan antar umat beragama. Semoga hal ini bisa kami jaga dan kami pertahankan agar tidak tumbuh ajaran yang fanatik, yang berlebihan, dan paham radikal. Sambutan Wakil Bupati Cilacap sekaligus penyampaian materi. Kepada yang terhormat Bapak Syamsul Aulia Rahman SSTP MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam bahagia bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salam. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, pimpinan atau pemuka agama, pimpinan pondok pesantren, khususnya mungkin Gus Yasin. Kemudian yang saya hormati Pak Camat beserta Forkopimcam, hadir pribadi Pak Dan Rapil Materun, Pak Kapolsek atau yang mewakili. Teman-teman dari kabupaten ada Bu Titi, dari Kesbang ada Pak Kabak Serang yang membidangi kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, baik dari teman-teman dari NU, teman-teman dari Muhammadiyah, Aisyah, Muslimat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya yang hadir, yang kami hormati, yang kami banggakan. Bapak Ibu semua yang kami hormati, yang kami banggakan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, saya mewakili Pak Bupati dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, membuka acara peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kecamatan Sidarja. Semoga memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan. Hal kedua yang ingin kami sampaikan, kenapa Bapak Ibu semuanya diundang, yang mewakili simpul tokoh agama, tokoh masyarakat, terus kemudian tokoh organisasi, tokoh pemuda. Didatangkan ke sini ada dua hal, ada hal alasan lah. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, kami sadar bahwa personil aparat atau aparat personil, baik sipil, kita yang di pemerintahan sampai ke tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa, ditambah teman-teman aparat TNI dan Polri, itu kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia, khususnya mungkin kita di Kabupaten Cilacap lah, kita itu 2,1 juta jiwa, penduduk terbanyak kedua di Provinsi Jawa Tengah. Rasio jumlah aparat secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah penduduk itu sangat tidak, rasio yang kurang optimal. Kalau kita harus ibaratnya mendampingi Bapak Ibu semuanya, terus memberikan edukasi semuanya, perbandingan jumlah aparat dengan jumlah masyarakat itu tidak sebanding, kurang kami. Akan tetapi kok nek KPK dirasionalkan, kita nambahi, nanti kasihan, beban masyarakat untuk membiayai pegawai juga semakin tinggi, akhirnya orang membangun. Oleh karena kita berupaya mengoptimalkan, sehingga Bapak Ibu semuanya, kenapa kita mengundang Bapak Ibu semuanya adalah untuk mengambil simpul-simpul itu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi, tokoh pemuda, untuk di sini untuk apa? Membantu kami sampaikan. Yang pertama adalah yaitu kita perlu yang namanya itu kepanjangan tangan, yaitu simpul-simpul yang ditokohkan di masing-masing kelompok keagamaan, organisasi, yaitu Bapak Ibu semuanya. Untuk apa? Menjadi kepanjangan tangan kami. Itu sekali lagi alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua, Bapak Ibu semuanya, ada fase yang tidak bisa kita hindari, adalah yang namanya fase 3 hal: modernisasi, globalisasi, dan juga kemajuan teknologi. Dari Jaya, revolusi industri lah. Itu sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari, harus kita lewati dan lalui, tetapi banyak sekali tantangannya.
Dan ini kalau kita tidak sikapi, nek carane wong BBBD, ora dimitigasi, nek carane wong gedung Sidarja, ora dipreventif, ini bisa mengikis yang namanya nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Itu tantangan pada zaman globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, ini perlu kita adakan kegiatan seperti itu, semakin terus menyampaikan terima kasih. Terima kasih atas apa? Yaitu terima kasih atas segala hal yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Cilacap. Khususnya mungkin 5 tahun ini banyak sekali penghargaan, banyak sekali prestasi, banyak sekali hal-hal yang baik atau penilaian yang baik untuk Kabupaten Cilacap. Yang nyuwun sewu, kadang-kadang sing terima wong kabupaten, yaitu entah bupati, wakil bupati, atau sekda, atau kepala dinas, sing terima penghargaan. Tapi kami sadar Bapak Ibu semuanya, penghargaan, prestasi, dan penilaian yang baik yang kami terima itu bukan hanya kerja keras kami, tapi itu justru kami sadari kerja keras Bapak Ibu semuanya sampai ke tingkat level kecamatan dan sampai ke tingkat desa, bahkan sampai ke yang paling kecil RW dan RT ikut masyarakatnya apik, lu kan jadi penilaian Pemda apik. Itu yang kami sadari, sehingga pada kesempatan akhir masa jabatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesarnya atas masyarakat yang sudah tertib bayar pajak, tertib terhadap aturan dan sebagainya, sehingga Cilacap banyak penghargaan, banyak prestasi, atau banyak hal-hal yang Bapak Ibu semuanya hadirin yang kami hormati. Ada 4 hal saja yang ingin kami sampaikan terkait dengan materi pada pagi hari ini. Berbicara toleransi dan kerukunan, yang harus kita implementasikan 4 hal itu. Yang pertama, nanti kita berdiskusi masalah menguatkan toleransi dan kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nanti kita berdiskusi menguatkan toleransi dan kerukunan pada masa pandemi. Yang ketiga, nanti kita berbicara masalah menguatkan toleransi dan kerukunan pada kemajuan teknologi. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita menguatkan toleransi dan kerukunan pada tahun politik. Yang pertama, masuk pada materi yang pertama, terkait dengan toleransi, menguatkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 kuncinya untuk kita bisa menguatkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kata yang pertama, kata kuncinya, yaitu nopo? Jas merah. Nopo sing sering mireng. Itu katakan ini jas merah nopo singkatannya? Jangan sekali-kali merubah. Kenapa saya kaitkan filosofi jas merah dengan nilai kerukunan dan toleransi? Kita harus sadar bahwa bangsa Indonesia itu merdeka, mencatatkan berbagai tokoh agama, lintas agama ikut berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Yang lain lagi, yang berjuang dari lintas suku, ras, dan golongan. Sejarah juga mencatatkan orang-orang yang berjuang, tokoh dari Sabang sampai Merauke ada, dari Cut sampai Pace-Pace di Papua ada yang berjuang. Tapi Bapak Ibu semuanya, di kala masa lalu itu perjuangan kita itu masih egoisme kekelompokan. Makanya itu kita di dalam sejarah bisa dijajah oleh bangsa Belanda 350 tahun. Di tahun 1908 ada pergerakan yang namanya Budi Utomo. Ini yang menginisiasi pergerakan kebangkitan nasional untuk bagaimana menyatu di dalam perbedaan. Sekali lagi, Budi Utomo yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional itu tahun 1908. Para senior, para sesepuh ikut bergerak. Orang kalah 10 November itu gerakan santri. Kemudian tadi 1908 dan 20 tahun berikutnya anak pemuda menyatukan lagi. Ayo, 3 hal yang perlu kita satukan. Menara darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa satu. Yang dikenal dengan pergerakan Sumpah Pemuda yang besok tanggal 28 kita peringati bersama. Itu sejarah 1945 Indonesia bisa merdeka. Karena apa? Sekali lagi sadar, nek kita egoisme kesukuan, kekelompokan, keorganisasian, keadaan merdeka bisa mungkin 400 sampai 500 tahun dijajah mening nang zaman bangsa Londo. Akhirnya menyatukanlah perbedaan itu menjadi satu kata, Indonesia. Itu yang harus kita ugemi untuk menguatkan nilai toleransi dan kerukunan dalam sana apa? Kita harus mengingati bahwa Indonesia merdeka bukan karena
perjuangan satu kelompok saja, baik itu kelompok agama, kelompok kepercayaan, kelompok organisasi, tapi kita berjuang karena apa? Menyatukan. Insya Allah kalau kita pegang itu, ya perbedaan-perbedaan ada yang kita di dalam kita lakukan sekarang ini, mari kita saling menghargai. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, kunci untuk bisa kuat toleransi dan kerukunan adalah apa? Nanti saya ngobrol dengan Pak dan Pak. Satu kuncinya, menjadikan terus yang namanya Pancasila sebagai pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Life, pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beragama itu akidah kita masing-masing. Sekali lagi, ini Pancasila sudah sangat kuat. Saat funding father, niku akhirnya apa? Ayo dirumuskan. Kita harus mengakomodir perbedaan. Kita hargai sejarah karena yang memerdekakan bukan hanya satu kelompok, satu organisasi, satu golongan. Ayo kita hargai. Kita rumuskan. Nilai yang pertama, sila yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Sila ketiga nilainya nilai persatuan. Sila keempat nilainya kerakyatan dan musyawaratan. Yang kelima, ending dari semuanya sila adalah nilai keadilan. Para pendiri bangsa pada saat itu menempatkan sila ketuhanan itu paling tinggi karena mereka sadar Indonesia merdeka bisa bersatu menghargai perbedaan itu bukan karena perjuangan saja, tapi ada keberkahannya Gusti Allah, keberkahannya Tuhan yang Maha Kuasa. Buktinya apa? Di alinea yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Baru selanjutnya dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dia berarti kan berkah Tuhan dulu, berkah Gusti Allah dulu, baru apa? Berkah dorongan ke berkah perjuangan. Kita sadar, makanya menempatkan sila yang pertama itu adalah sila ketuhanan. Artinya supaya mengembalikan keberkahan apa yang diterima, kemerdekaan yang diterima itu karena keberkahan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sila yang pertama. Terus kemudian runtut sila yang kedua. Sadar, sila kedua itu adalah sebagai bentuk bahwa manusia itu diciptakan tidak beda suku, ras, dan golongan. Kemudian apa? Untuk saling mengenal. Nah, saling mengenal itu inti dari toleransi dan kerukunan. Itulah sila kedua. Apalagi berbeda budaya, berbeda peradaban, 17.000 pulau, ada 600 suku bangsa, ada 300 suku bahasa yang ada di Indonesia. Itulah keanekaragaman, kebinekaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, sekali lagi itu sila kedua itu karena ya, manusia itu diciptakan berbeda. Oleh karena itu untuk menghargai perbedaan itu sila keduanya adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus Bapak Ibu semuanya, catatan sejarah yang seperti tadi saya sampaikan, kita bisa dijajah 350 tahun karena perjuangan kita masih egoisme kelompok, egoisme agama, egoisme kesukuan, tidak merdeka-merdeka. Akhirnya apa? Dikuatkan di sila menyatukan perbedaan untuk sama-sama berjuang satu kata Indonesia. Makanya sila ketiga ini runtut main banget, baru berbeda-beda, tinggal sila ketiganya satukan. Makanya Indonesia merdeka. Sila ketiga sehingga persatuan Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati yang kebanyakan. Sila keempat ini juga runtut. Setelah Indonesia merdeka, apapun kepengin merdeka nekur sedela. Tidak pengen suwe. Sekarang mungkin sudah usia 77 tahun lagi. Ini kepengen 100 tahun, kepengen mungkin 500 tahun dan selamanya Indonesia merdeka. Tentunya apa? Ada hal yang harus diatur. Kalau terus kemudian perkehsanaan atau kebinekaan ini dibiarkan mengatur sendiri-sendiri, tidak diatur, terus tidak ya mungkin juga tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu diaturlah agar supaya bertahan lama kemerdekaan ini harus ada namanya nilai kerakyatan dan nilai permusyawaratan. Nilai kerakyatan yang keterwakilan. Nah, nilai keempat ya. Artinya apa? Ya ada keterwakilan. Makanya konsep NKRI ini apa? Ada anggota legislatif yang berbagai wilayah masing-masing sing representasi kang wakil kesukuan, wakil pulau ataupun wakil agama dibebaskan. Sehingga apa? Nanti ada keterwakilan semua yang memberikan sumbangsi dan pemikiran tentang kebijakan. Dan endingnya setelah ada keterwakilan merumuskan kebijakan kon pada musyawarah. Oh, berbeda-beda pendapat apa ditemukan titik temu dengan kata kunci musyawarah. Dan endingnya
pimpinan yang terakhir setelah bermusyawarah merumuskan kebijakan, tujuannya hanya satu, untuk menciptakan sebuah keadilan. Makanya sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang endingnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ayo kita jadikan kembali Pancasila untuk menguatkan kerukunan dan toleransi. Jadikan kembali Pancasila, minimal kita tahu, syukur hafal, dan kita paham nilai-nilainya, sejarahnya, sehingga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Kami mengundang Bapak Ibu semuanya sebagai simpul dari yang ditokohkan di agama, di kelompok agama, kelompok organisasi, kelompok masyarakat, kemudian untuk apa? Membantu kami ketika nanti ada permasalahan sesuatu hal, itu loh, bantu kami untuk mensolusikan, ngademi masyarakat. Ini loh Pak Bu, masyarakat, Pak RT, Pak RW, maksud pemerintah itu seperti ini. Ngelarang itu karena sayang, membatasi itu karena sayang, mewajibkan itu karena sayang. Ini walaupun tidak sesuai dengan kebiasaan kita, atau mungkin bahkan merubah atau mungkin berdampak pada ekonomi, tapi itulah bentuk kasih sayang pemerintah. Istilah apa yang disampaikan ke masyarakat itu berdasarkan sudah para kajian, para ahli yang meneliti, para profesor. Nah, masalah agama yaitu masalahnya sudah dibuka kitab, anak uzure apa dan sebagainya, itu sudah. Sehingga apa? Betul sekali lagi yang disampaikan itu karena pemerintah sayang kepada masyarakat. Jadi bantu kami untuk meluruskan kepada masyarakat, ngademi masalah untuk kita bisa kuat toleransi kerukunan. Pemerintah dengan para simpul tokoh-tokoh agama masyarakat itu juga harus saling toleran. Terus Bapak Ibu semuanya, untuk menguatkan toleransi dan kerukunan antar masyarakat, Bapak Ibu semuanya, kita sadari itu pandemi itu apa istilahnya ya, kata ahli WHO itu Badan Kesehatan Dunia menyampaikan bahwa COVID-19 itu tidak akan pernah ada akhirnya. Artinya ini berdasarkan sejarah yang dulu namanya kejadian wabah influenza. Yang Indonesia saya cilik divaksin imunisasi influenza. Anak saya juga dua-duanya sama diimunisasi influenza. Dulu berasal dari flu Spanyol, mematikannya sama. Dan ini alhamdulillah kan sudah sekian turunan kalinya naik Bapak Ibu semuanya. Tapi kok kenapa masih ada tingkat kematian yang ada di masyarakat? Ya, karena apa? Yang menyebabkan mati sebenarnya bukan virusnya. Virus ini itu memancing yang namanya penyakit bawaan atau komorbid. Misalnya, ya, ada orang kena ini, tapi terus kemudian sehat. Ketemu yang mungkin orang punya komorbid kena. Virus ini enggak terus mematikan, tapi apa? Memicu sing punya asma mengganas, sing punya jantung jadi nyerang jantungnya, sing punya gula jadi komplikasi dan sebagainya. Ini memancing hal itu. Oleh karena itu kuncinya adalah nih, yang sakit, artinya apa Bapak Ibu semuanya? Yang paling bagus itu, begitu kita merasa nggak enak badan, kok gejalanya kayak greges, panas, gejala COVID, ikut langsung tes minimal antigen, syukur-syukur ngisi masker setiap hari di rumah dan dimanapun. Terus di rumah misah disit karo sing podo sehat. Yo tidure aja sekasur disit, usahakan jenengan misalnya orang kaduman kasur milih nang lincah utawi nang kursi, misah disit ngarahin telung dina, syukur-syukur 5 dina. Karena fase ini sekarang 3-5 hari sudah melemah, tidak menular. Kuncinya untuk kita menerapkan hidup sehat sehari-hari, protokol kesehatan, nganggo masker itu sebagai bentuk sayang ke orang lain. Maka dulu ada istilah maskerku menyayangimu, maskermu itu menyayangiku. Nah sekarang bagi orang yang sakit itu maskerku menyayangi yang sehat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami banggakan, itu terkait dengan untuk kita bisa menguatkan toleransi dan kerukunan umat beragama pada saat pandemi. Jadi yang pertama antara pemerintah dengan pamong, ya, dengan tokoh-tokohnya, dan dengan menjadi jembatan kami untuk membantu nanti menyampaikan, mengademi program-program pemerintah yang harus memang disampaikan tadi, saling menghargai yang sakit, yang sadar untuk bisa prokes agar tidak menulari. Ketiga itu menguatkan toleransi pada kemajuan teknologi. Ini yang ketiga, menguatkan toleransi pada kemajuan teknologi. Karena apa Bapak Ibu semuanya? Ini sesuatu hal yang tadi saya sampaikan di awal, tidak kita bisa hindari. Dan nyuwun saya untuk panjenengan itu
pasti sering banget yang namanya memanfaatkan teknologi. Teknologi itu ibarat dua sisi mata pedang yang sama tajamnya ke bawah dan ke atas. Teknologi digunakan baik kan, bermanfaat baik. Tapi nyun sewu, ini teknologi juga tajam ke atas, bisa mencelakakan diri kita kalau kita tidak kontrol diri. Karena apa? Saya pernah baca sebuah artikel, ini dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang menyampaikan bahwa apa? Ada sekelompok organisasi yang ingin sengaja memecah belah persatuan, menyebarkan paham-paham radikal. Itu dengan cara apa? Melalui teknologi, mentrendingkan sebuah berita, menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kan kita sekarang banyak sekali dua grup ya, grup SD, grup SMP, grup TK Pitan, grup motoran, grup terabasan, grup manuk, grup badmintonan, ibu-ibu, grup arisan, grup pengajian, guru RT-an, RW-an, atau grup yang lainnya. Kita banyak sekali. Dan kadang-kadang itu saya sering banget kan menerima berita www.com, kayaknya bener. Tapi Bapak Ibu semuanya, itu sengaja disebar, itu sengaja ditradingkan. Yang pada akhirnya apa? Seolah-olah kita percaya. Ini kalau nggak salah nih, saya pernah begini, Pak Menteri salah satu Menteri Agama kebetulan, ini sebagai pembelajaran kita, pernah menyampaikan pidatonya kurang lebih ya 34 menit lah. Dari awal sampai akhir kalau kita runtut sebenarnya ada sebab musababnya. Tapi terus kemudian kalau dipotong hanya titik 3 menit itu, ini menjadikan potensi konflik, potensi pertentangan. Tapi kalau kita mendengarkan dari utuh, wah ini maksudnya tidak seperti itu. Tapi nopo, video itu difoto, terus kemudian dikasih narasi nopo, disebarkan ke kelompok-kelompok nyebar. Akhirnya apa? Menterinya kok kayak gitu, pemerintah kok kayak gitu, apa? Ini menyalahkan kelompok ini menyudutkan kelompok ini. Muncul pada debat-debat politik. Itu yang dikhawatirkan Bapak Ibu semuanya. Itulah kemajuan teknologi. Oleh karena itu kuncinya Bapak Ibu semuanya, untuk kita bisa menguatkan toleransi dan kerukunan umat beragama dalam kehidupan, dalam kemajuan teknologi, jangan buru-buru di sharing sebelum di saring. Saring dulu kuncinya apa caranya? Tanyakan pada ahlinya. Nah ini masalah Kamtibmas, tanya dengan Pak Kapolres atau teman-teman Polri. Nah itu masalah Hankam, tanyakan dengan teman-teman TNI. Nah itu masalah pemerintahan hukum, bisa tanya diskusi dengan pamong di desa ataupun di kecamatan dengan Pak Camat. Nanti akan dibuka dasar hukumnya. Nah itu masalah agama, tanya dengan Pak Kiai. Jangan terus kemudian menjustifikasi, oh berarti ke pemerintah salah, oh berarti ke dikorupsi, oh berarti ke jangan dulu. Apalagi terus kemudian di-sharing, jenengan nanti kena undang-undang ITE, ikut menyebarkan berita-berita yang sifatnya hoax sehingga menyimpulkan kebencian. Ini misalnya ada orang sengaja Arab menimbulkan kebencian, ujaran kebencian apa, mengompori bikin statement apa, terus kemudian akhirnya antar desa, misalnya Margasari karo desa ya Tinggarjaya gitu, akhirnya pemudanya pada tarung bentrok ini dan sebagainya. Nanti oleh Pak Kapolsek itu bisa ditelusuri siapa sih nyebar berita pertama itu, keton siapa, ilmu neana, teknologi neana, langsung nopo kerang mlebu sel dengan Sidarja. Ini benar undang-undang di ITE. Oleh karena itu nopo, jangan buru-buru di sharing sebelum di sharing. Tanyakan pada yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita menguatkan toleransi pada tahun politik. Karena Bapak Ibu semuanya, saya pernah membaca sebuah artikel, ketika di tahun politik itu toleransi dan kerukunan itu menurun kualitasnya. Karena nopo Bapak Cilacap sirong tahun mening lagi, ngejang kan ada pemilihannya nomor 4 ya, bulan Februari niku pilihan presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, lan DPD. Bulan Februari 2024. Bulan November niku pilihan gubernur bareng niki bupati, wakil bupati, kalau wali kota, wakil wali kota. Bulan November 2024.
Ini mungkin masih 2 tahun lagi, betul. Tapi kita perlu namanya preventif. Karena tadi menurun pada saat tahun politik. Karena apa? Terlalu berlebihan gara-gara beda pandangan politik. Terlalu berlebihan karena bela nih calon. Sehingga Bapak Ibu semuanya kembali lagi kepada menguatkan toleransi. Monggo yang cerdas jangan sampai berlebihan. Yang cerdas tapi jangan berlebihan belain calon atau berbeda politik, sehingga apa? Menurunkan nilai-nilai toleransi. Itu mungkin beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, warga masyarakat Sidoarjo. Sekali lagi kami terima kasih di akhir masa jabatan ini. Yang kedua, mohon maaf apabila mungkin ada program, tapi insya Allah sudah saya titipkan dan kami tetap komitmen belum tidak menjabat, kami perjuangkan melalui partai ataupun melalui politik. Terus yang selanjutnya terkait tadi 4 hal, monggo yang pertama itu menguatkan toleransi di dalam kehidupan sehari-hari, kuncinya jas merah. Ya, kita sadari bahwa bangsa Indonesia merdeka itu karena kita menghargai perbedaan. Yang kedua, kita memegang kembali teguh Pancasila sebagai pandangan hidup kita sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terus yang ketiga, bagaimana kita menguatkan toleransi dan kerukunan pada kemajuan teknologi. Jangan buru-buru di-sharing sebelum disarankan pada itu kami untuk mengadem-ademi masyarakat, meluruskan ke masyarakat yang salah paham, diluruskan. Terus yang keempat, yang terakhir tadi, menguatkan toleransi dan kerukunan di tahun politik. Jangan berlebihan karena beda pandangan politik. Jangan berlebihan karena memang beda dukungan calon. Menjadi pemilihlah yang cerdas agar ke depan ada pemimpin-pemimpin yang benar-benar bisa membawa kemaslahatan, bisa terus kemudian membawa Kabupaten Cilacap ke arah yang lebih baik terus, dan baldatun thayyibatun warubun Memancing ikan di tepi rawa. Mari bersama kita tingkatkan toleransi hidup beragama. Tepuk tangan untuk acara hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara peningkatan toleransi dan kerukunan hidup beragama telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya